Pak Jokowi adalah konsultan utama Prabowo dan Gibran. Dan kemana Pak Jokowi ke depan? Apa prediksi Anda? Pak Jokowi itu dengan Gerindra. Andaikan Prabowo menang, Ya. jalannya sudah agak susah, tapi penuh semangat. Ya. Betul, tapi Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa elektabilitas yang didapat Mas Adi Praitno, selamat datang di Cafe Berisi. Jadi Anda adalah dosen di UIN, di UIN juga, Prof. di bidang politik, dan Anda juga menjadi salah satu aktor yang memang terjun di dunia itu. Kenapa misalnya kita bikin namanya parameter politik Indonesia? Ini kan lembaga survei, konsultan, karena memang kita tertarik di politik. Yang kedua memang dunia kita adalah dunia konsultan dan penelitian, dan yang paling penting saya juga ngajar tentang perilaku politik, voting behavior, partai politik dan budaya politik. Jadi ya ini adalah hidup kita yang harus kita nikmati memang. Baru-baru ini tim pemenangannya Ganjar mengumumkan angka survei yang angkanya agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kalau bagi saya tendensius ya angkanya atau barangkali juga mereka benar, tetapi kalau kita yang berada di science kita tahu metodologi is everything. If the method was wrong, and then the result wrong, begitu ya. Dan kemudian saya gali lebih jauh pada Andi Wijayanto dan dikatakan dia menggunakan triangulasi karena ada keraguan-keraguan. Nah, kalau pandangan Anda sendiri tentang angka-angka survei yang belakangan ini beredar, apa pandangan? Kalau kita bicara tentang survei, pertama survei ini adalah sebagai alat bantu politik sebenarnya untuk memotret bagaimana perkembangan politik terkini. Dulu, Prof, kalau mau jujur sebenarnya, orang bicara politik itu pasti bicara elit. Darah bilu, ketua umum partai, anggota dewan, presiden, para elit-elit kunci, dan seterusnya. Rakyat biasa, itu tidak pernah dibicarakan. Nah, ketika kita bicara survei, survei ini kan bagian dari revolusi ilmu politik yang saya kira luar biasa. Di mana menjadikan people, warga negara biasa, sebagai subject matter dalam studinya. Jadi rakyat biasa yang dari dulu tidak pernah dibincangkan dalam politik elektoral, itu menjadi penting apa toolsnya ilmu politik, kemudian menggunakan instrumen statistik dan matematika untuk mengetahui bagaimana kecenderungan dan persepsi mereka, tentu dengan survei opini publik. Saya mengatakan kalau tak ada survei, maka yang dibicarakan dalam politik kita ya ketua umum partai, darah biru, konglomerat politik, anggota dewan, presiden, rakyat biasa, dan ucapan-ucapan mereka. Di luar itu, rakyat biasa hanya sebatas ornamen dan bahkan hanya sebatas katalisator untuk mendapatkan politik. Tapi survei dalam konteks ini harus dimaknai sebagai bagian dari revolusi ilmu politik yang menurut saya memuliakan orang biasa-biasa saja. Sehingga kemudian bisa tahu posisinya ada di mana. Betul. Paling tidak opini juga terbentuk di situ. Kalau mau jujur, siapapun yang jadi presiden pasca reformasi 2004 sampai sekarang, itu kan sebenarnya dalam banyak kan didirect sesuai dengan kebutuhan pasar survei politik. Kenapa Pak Jokowi kelihatan sederhana? Saya kira juga everything, segalanya juga based on survei. Jadi, begitupun dengan Pak SBY, based on survei. Kebijakan-kebijakan yang sebelum disampaikan kepada publik, ditanyakan kepada publik bagaimana kecenderungannya. Itu yang banyak orang tidak tahu, bahwa survei itu adalah produk ilmu pengetahuan yang memuliakan rakyat biasa-biasa saja. Jadi mengetahui apa yang sebetulnya dipikirkan masyarakat, diinginkan masyarakat, kemudian produknya disesuaikan. Betul, itu yang paling prinsip. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, banyak juga orang yang tidak tahu bahwa survei itu adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Dalam Undang-Undang Pemilu jelas kok. Jadi siapapun yang sebenarnya ingin mengeluarkan survei, quick count, dan seterusnya, dia harus berani mendaftarkan diri ke KPU sebagai bentuk partisipasi politik rakyat. Yang didaftarkan ke KPU lengkap, Prof. Tentang apakah dia sudah punya badan hukum, tentang strukturnya, tentang metodologi, dan apa saja yang selama setahun, 2 tahun belakangan sudah dilakukan. Jadi sangat vulgar, bahkan di akhir harus menyertakan audit keuangan dari lembaga independen soal bagaimana pendanaan yang ada dalam lembaga survei. Dan yang paling penting, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan hasil survei, misalnya ini framing, ini dirugikan, ini hanya untuk memenangkan salah satu calon, ingat, itu bisa dilaporkan ke KPU, minta kepada KPU terhadap lembaga survei yang dianggap menggiring dan condong kepada salah satu calon untuk diaudit. Masih bisa dipercaya KPU? Masih bisa, tapi mekanismenya setidaknya ada. Bukankah belakangan ini banyak sekali persoalan di KPU dan kita
mengesankan KPU seperti tidak punya pendirian. Kalau itu iya. Seperti misalnya surat suara yang bocor di Taiwan, katanya karena tanggal posnya di sana sedang ini. Kemudian Presiden kemudian membantah, mengatakan apa, terus kemudian Kumparan mengatakan ternyata tidak begitu, di lapangan adanya begini. Ya, memang kalau kita bicara tentang distrust publik ke KPU memang cukup rendah ya, karena dinilai tidak profesional dan bahkan mereka menganggap ini hanya sebatas kesalahan biasa. Menurut saya fatal. Karena apapun soal pemilu itu salah satu triggernya adalah di penyelenggara, KPU khususnya. Terlepas dari itu, yang ingin saya katakan terkait dengan survei, saya belum nemu sejak 2004 sampai sekarang, kalau ada lembaga survei yang kemudian dituduh sebagai bagian dari pemenangan dari calon tertentu, dilaporkan kepada KPU, minta kepada KPU, dipertemukan dengan lembaga survei yang bersangkutan, uji gagasannya, uji tentang kredibilitasnya, uji tentang metodologinya. Karena lembaga survei yang dituduh itu akan dipanggil, nanti diaudit ramai-ramai. KPU bisa memanggil Dewan Etik dari luar, kelompok-kelompok yang dinilai ahli statistik, ahli penelitian. Dan itu memungkinkan. Dan itu memungkinkan. Selama ini banyak orang yang deny terkait dengan lembaga survei, itu tidak melakukan apa-apa, hanya misuh-misuh di medsos. Betul. Biasanya lembaga-lembaga survei yang kredibel, maksud saya adalah lembaga survei yang memang rutin mengeluarkan hasil surveinya, terasosiasi dengan perkumpulan lembaga survei. Jadi kalau ada survei-survei yang kemudian itu beda-beda, saya kebetulan tergabung di Persepi. 2 bulan lalu memang ada survei yang memenangkan Ganjar, ada survei yang memenangkan Prabowo, ada survei yang memenangkan Anies. Itu dibuka semua, Prof. Kelailah di situ barang. Kemudian kelihatan kira-kira yang aspek metodologinya salah, kemudian yang memang agak sedikit miring-miring kepada salah satu calon. Tapi overall bagi saya ini bisa dibicarakan secara terbuka. Dan yang paling penting sebenarnya banyak orang yang gagal paham, Prof. Bahwa survei itu bukan hasil resmi dari keputusan KPU soal siapa yang menang jadi presiden. Itu banyak orang gagal, seakan-akan kalau menang dia adalah, enggak begitu ceritanya. Itu adalah opini publik. Opini publik. Jadi opini belum merupakan menjadi action dari orang untuk mengambil tindakan. Itu yang ingin saya katakan. Ini bukan hasil resmi. Dan itu adalah pada suatu waktu tertentu yang bisa berubah pada waktu yang berikutnya lagi. Iya, kan survei ini kan banyak salahnya juga dalam arti memprediksi kecenderungan calon. Ada pilkada DKI Jakarta, kalau di luar ada yang disebut dengan Bradley Effect. Dulu ada orang yang namanya Tom Bradley mau maju, diperkirakan menang dalam prediksi survei, tapi kalah gitu. Ada yang begitu, oleh karena itu bagi saya, memaknai survei itu biasa-biasa saja. Hari ini Anies menang, besok Prabowo menang, Ganjar juga menang. Terus kemudian berbalik arah, dipersepsikan kalah dan seterusnya. Ya biasa saja, ini hanya sebatas guidance sebenarnya. Dan inilah hiburannya media kepada masyarakat untuk membahagiakan orang yang mendukung salah satu. Betul, saya berharap sebenarnya orang yang deny dengan hasil survei tertentu, ajak tanding itu mereka yang dituduh, Prof. Itu masalahnya tidak banyak orang yang paham metodologi. Itu dia. Itu kendalanya. Ini ngata-ngatain survei tapi nggak ngerti survei. Ya, betul, baik. Sekarang saya ingin tahu sedikit pandangan Anda tentang apa yang dilakukan oleh para capres ini ya, dan kemudian ada yang sangat aktif turun ke lapangan, tetapi hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan salah satu calon. Itu dia hanya pergi ke lapangan weekend ya, tetapi hasilnya bisa tinggi sekali. Apa sebetulnya yang terjadi dalam masyarakat kita? Satu hal yang menurut saya, kalau ada capres yang sebenarnya tidak terlampau agresif turun ke masyarakat, tidak terlampau agresif misalnya belusukan, tapi elektabilitasnya tinggi. Menurut saya ini kan memang menjadi titik temu dari dua pendukung besar ya, pendukungnya Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Itu harus diakui. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo dibandingkan Anies dan Ganjar, eskalasi turun ke bawahnya kan agak kurang. Bahkan sama sekali tidak kelihatan, kecuali yang belusukan di Jakarta Utara Cilincing. Di situ kita melihat kasihan Pak Prabowo ya. Jalannya sudah agak susah, tapi penuh semangat. Betul, tapi Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa elektabilitas yang didapatkan itu bukan didapatkan dengan cara mudah, tapi ada kerja-kerja juga yang perlu turun ke masyarakat dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan, kan Pak Prabowo ini dibandingkan Anies dan Ganjar turun ke bawahnya agak kurang. Sedikit sekali. Betul, kenapa elektabilitasnya tinggi? Saya memahami. Jadi loyal dan strong voter, Prabowo dan Jokowi itu bersatu sama yang lainnya, Prof. Jadi ini yang aktif adalah Pak Jokowi turun ke lapangan. Jadi berkah atau berkah efek elektoral dari tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak bisa dibantah. Karena kan tingkat kepuasan terhadap Jokowi 75% ke atas. Jadi kalau dari data-data yang kita miliki ada sekitar 45% masyarakat akan cenderung mengikuti kemana pilihan dan kecenderungan politik Jokowi di 2024. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi, maka semakin tinggi
orang akan mengikuti kemana kiblat dan pilihan politik Pak Jokowi. Iya. Dan belakangan ini Pak Jokowi aktif sekali turun ke lapangan. Sangat aktif. Sangat aktif. Bahkan ya banyak orang yang mengatakan ini Pak Jokowi adalah konsultan utama Prabowo dan Gibran. Bukan yang lain. Konsultan pemenangan. Dalam tanda kutip tentu saja. Ya. Itu yang kemudian membuat kenapa misalnya pasangan nomor 2 ini menurut saya di survei-survei itu terkonfirmasi kuat. Karena loyal voters pendukung Jokowi dan Prabowo bertemu. Yang kecewa dengan Jokowi, yang kecewa dengan Prabowo itu lari kepada Anies Baswedan. Nah, itu yang kemudian menjelaskan kenapa Anies misalnya belakangan mendapatkan momentum politik. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan insentif politik elektoral yang agak sedikit signifikan, memang kubu Anies pilihannya 2, kritik Jokowi dan kritik sama Pak Prabowo Subianto. Tapi kita hidup dalam era AI dan anak-anak muda adalah pemilih terbesar negara kita. Itu ada sekitar 125 juta kalau tidak salah, dan Anda pernah nyatakan itu, ya, milenial dengan generation Z cukup besar, dan mereka sadar betul bahwa mereka berhadapan dengan smart machine, dan smart machine itu memerlukan smart people. Ya, mau di kota mau di desa saya ketemu, saya pandai-pandai ini semuanya. Dan bahkan saya dengan supir Grab saja atau supir Gojek, mereka semua bisa bilang sama saya, Pak, yang ini pencitraan, Pak, yang ini nggak sesuai, sehari-hari dia tidak begini. Kami tahu Pak, si ini begini, ini bilangnya katanya SGI, saya taunya SGPC, di kampus Bulak Sumur itu ya. Orang itu begitu kritis dan begitu pandai di masyarakat. Apakah yang kita lihat elektoral ini akan sama menurut prediksi Anda? Sama dengan apa yang dipikir masyarakat? Kalau kita membaca secara prinsip, preferensi politik publik ya, pemilih sampai hari ini, memang itu didasarkan pada calon yang suka turun ke masyarakat. Itu tidak bisa dibantah secara umum ya. Artinya kalau ditanya kepada pemilih, capres dan cawapres seperti apa yang Anda suka, adalah mereka yang turun langsung ke masyarakat. Tapi ada footnote-nya, sekalipun turun ke masyarakat secara langsung, harus bawa oleh-oleh. Tapi banyak instan karma kan yang terjadi. Ya itulah yang kemudian membuat kenapa serangan darat dalam tanda kutip, bantuan sosial, ya, kerudung sembako yang diberikan kepada masyarakat itu mengalahkan perdebatan-perdebatan yang ada di ruang maya itu. Ini yang saya kira mengkhawatirkan bagi kita. Tapi banyak sekali orang yang kena karma. Katakanlah saya baca Gus Miftah. Beberapa waktu lalu dia mengatakan, dia ngajarin pada publik bahwa rakyat harus cerdas, dan cerdas itu adalah tidak terima uang, jangan ajarkan masyarakat terima uang. Tak lama kemudian, dan masyarakat kemudian membuat videonya. Dulu dia ngomong begini, sekarang dia melakukan seperti ini. Iya, ya itulah menurut saya, karena memang ada yang memaknai pemilu itu kan soal menang-menangan aja. Ya. Apapun caranya yang penting menang. Iya, apapun judulnya yang penting menang. Ini seperti bermain sepak bola 2 kali 45 menit, setelah itu diketahui siapa pemenangnya. Prinsip bermain bolanya seperti Chelsea, bukan Barcelona atau Arsenal. Yang penting main indah, gol itu belakangan. Itu Arsenal, itu Barcelona. Makanya sering kalah sekalipun melawan lawan yang abal-abal. Tapi Chelsea nggak begitu. Bagi Chelsea pragmatis, bola itu soal bagaimana seberapa banyak menggolkan dengan cara apapun. Yang ingin saya katakan adalah, kan ada satu kaidah dalam politik kita itu, yang penting menang dengan cara tidak terhormat, ketimbang menang dengan cara terhormat. Kan itu yang terjadi. Oleh karena itu, apapun akan dikapitalisasi dan dimaksimalkan. Jadi siapapun yang santun, yang ikut aturan dan segala macam bisa jadi kalah. Iya, itu hanya dapat tepuk tangan, tapi kekalahan akan menghantui mereka. Oleh karena itu, ini yang saya kira terjadi dalam langgam politik kita per hari ini. Jadi kalau begitu banyak misalnya agresivitas tim sukses dan calon turun ke bawah, dengan tanpa kampanye, ngomongnya pendek-pendek, tanpa berdialog secara terbuka, tapi dia membawa bantuan sosial, dan mereka yang pilih. Dan itulah yang terjadi. Paling tidak itu tampak dalam hasil survei. Paling tidak. Itu di survei memang terkonfirmasi. Tapi tindakan bagi kita, belum tentu tentunya. Padahal bagi kita, seperti Prof juga kan berharap, politik kita ini kan memang satu-satunya ajang edukasi politik kepada rakyat. Bahwa Anda boleh menang dengan cara apapun. Tapi ingat bahwa kalau politik uang itu haram hukumnya, jangan dilakukan. Kalau kemudian memberikan bantuan sosial itu sebagai upaya misalnya, untuk menggiring opini publik, tidak sesuai dengan preferensi politiknya, tapi jangan Anda lakukan. Kan ini yang sebenarnya kalau mau jujur jangan dilakukan oleh para elit kita. Cuman kan kita punya problem besar, Prof, soal politik uang misalnya. Karena politik uang itu tidak pernah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya pasal 240 tentang politik uang itu tidak ada. Politik uang itu hanya tafsiran dari salah satu larangan dalam kampanye. Di poin F kalau tidak salah disebutkan, paslon, tim sukses dan tim pemenangan dilarang memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Artinya apa? Kalau ada calon ngasih uang,
ngasih barang, tapi tidak untuk mempengaruhi pemilih, itu bukan politik uang. Itu repotnya. Jadi kalau banyak tim pemenangan terafiliasi dengan salah satu calon, tapi ngasih sesuatu itu tidak dibarengi dengan pilih calon saya, pilih partai saya, itu bukan politik uang. Walaupun di belakangnya ada yang gini-gini spanduk, ada yang kasih nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu bukan dianggap sebagai bagian dari pelanggaran pemilu. Termasuk misalnya larangan dalam kampanye itu kan tidak boleh kampanye di tempat ibadah. Ada calon dan partai rajin ke tempat ibadah, beribadahnya 5 tahun sekali lah kira-kira begitu, Prof. Kan pertanyaan kita, apa iya kalau ada calon rajin datang ke ibadah, sekalipun dia tidak mengajak yang datang memilih dirinya, niatnya hanya ingin masuk surga, Prof? Rasa-rasanya tidak. Saya mau tanya soal Pak Jokowi ke depan. Apa yang akan kita lihat ke depan ya dengan anaknya kemudian menjadi cawapres ya dan seterusnya. Tapi di sini kopinya enak. Ah, itu yang penting, Prof. Konon dunia itu berhenti kalau ada kopi lewat. Ya, ini ada baristanya juga mau nanya-nanya. Halo, selamat sore Pak Adi. Sore Mbak, gimana Mbak? Mau pesan apa? Di sini yang favorit kopi susu inspirasi. Oh ya, itu yang kayaknya harus mengikuti selera itu Mbak. Ya. Oke. Kita tidak boleh melawan kehendak alam. Yang favorit itu yang kita Ya udah, ikuti. saya tebak pasti maunya yang hot ya. Yang hot dong. Oke. Bapak mau apa? Ya, saya juga kopi inspirasi. Kali ini saya akan samakan. Oke. Biasanya saya kata teman saya, Mike Tyson. Ya, strong and dark. Tapi ngomong-ngomong soal Mike Tyson loh, Ya. kalau main tinju kan 1, 2, 3 ronde dia menang, tapi lewat 3 ronde dia yang kalah. Hati-hati dengan Harus 1 atau main 2 cepat, putaran ya. dia. Maka segala daya harus dihabiskan. Habis satu putaran. Ya. Nah, itu Oke. Mike Tyson. Silakan deh Galuh. Ya. Oke, mumpung ada Pak Adi di sini nih. Ini sempat memberikan pernyataan bahwa campaign di sosial media itu tidak menjadi jaminan. Iya, iya. Padahal tahun ini pemilu 2024 voters paling banyak adalah anak muda. Ya, Dan ya, ya. ada fakta baru lagi bahwa anak muda itu kalau cari informasi sekarang banyaknya di TikTok atau di Instagram. Nah ini malah kenapa punya pandangan yang berbeda? Ya, di medsos itu kan engagementnya rendah. Jadi orang yang termotivasi untuk memilih salah satu calon itu rendah sebenarnya, Prof. Medsos itu, Adinda, adalah tempat yang paling zaman sebenarnya untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi politik. Ada satu teori dalam komunikasi politik yang disebut dengan one to many. Jadi kalau kita di medsos seperti TikTok, sekali ngomong itu bisa menyasar ratusan ribuan bahkan Betul. jutaan Ya. orang. Betul. Tapi kan tidak ada yang bisa menggaransi orang yang nonton, like, subscribe, share, dan seterusnya, yang jutaan itu terkonfirmasi otomatis akan memilih sang calon. Itu nggak ada garansi. Kenapa? Karena pemilih milenial itu pikirannya pendek sekali. Hari ini dia suka calon, besok dia bisa tak suka. Besok dia tak suka, besoknya lagi dia bisa benci. Dulu kalau mau jujur, di TikTok itu rajanya Pak Prabowo Subianto dengan gemoy dan santuy. Belakangan ini, TikTok ini mulai diinvasi oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD. Itu ingin saya katakan adalah pasar TikTok ini kan pasar politik anak muda yang ababil. Dan sekarang Sandiaga Uno mulai turun juga. Oh, udah mulai turun bersama juga. dengan Pak Mahfud, bersama dengan Ganjar. Ganjar juga turun. Tentu kita berharap yang pengguna TikTok kita yang ratusan juta kayak gitu, dia itu melakukan tracking terhadap calon yang dia suka dan calon yang tidak dia suka sekalipun. Kalau dia suka sama Prabowo Subianto, cek latar belakangnya. Sebagai saat ini misalnya Menhan sebagai ketua umum partai dan dulu adalah mantan tadi dicek. Yang kita khawatirkan adalah anak muda ini kan tidak mau susah payah men-tracking apa yang dimiliki oleh para sang calon. Anda belakangan misalnya menyukai Anies Baswedan, cek Anies itu. Terutama ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu menurut saya pilkada yang paling banyak menyedot perhatian orang. Jadi jangan dilihat misalnya Pak Prabowo dan Anies ketika tampil di TikTok, Prabowo dengan gemoy dan santuy, seakan-akan tidak pernah memiliki rekam jejak. Ketika Anies misalnya ngomong dianggap sebagai Anies bubble, seolah-olah bahwa Anies itu cuma terjadi pada TikTok dalam hitungan seminggu 2 minggu. Tapi orang melupakan Anies 3-4 tahun yang lalu ketika jadi gubernur. Ketika Anda juga suka dengan Mahfud, ketika Anda suka dengan Pak Ganjar Pranowo, jangan lihat ketika Mahfud dan Ganjar main di TikTok seminggu ini. Tapi lihatlah Pak Mahfud itu ketika di MK, ketika jadi anggota dewan, dan ketika jadi menteri ngapain aja lah gitu. Ya, panggungnya dia luas sekali. Betul, karena begini jadinya. Termasuk Ganjar ya. Jangan lihat Ganjar belakangan ini main TikTok. Tapi lihatlah Ganjar 2 kali jadi anggota dewan dan 2 kali jadi gubernur. Oleh karena itu, yang perlu diedukasi di TikTok itu jangan pernah mensimplifikasi. Menyederhanakan bahwa calon yang Anda dilihat di TikTok itu terjadi hanya dalam kurun waktu seminggu 2 minggu, tapi lihatlah secara keseluruhan itu, Prof.
Makanya saya selalu mengatakan, Adinda, pemilih-pemilih kita itu yang anak muda memang cerdas dan kritis, tapi karena pikirannya pendek, saya khawatir keyakinan dia terhadap satu pilihan politiknya itu justru salah, berbanding terbalik dengan yang sesungguhnya. Jadi Karena mereka tidak ajak ya, tidak punya satu prinsip ketika kuat sudah pasti. Ya memang satu ya, mereka ini adalah mereka yang memiliki tingkat party ID rendah. Jadi mereka tidak memiliki ikatan emosional terkait dengan salah satu partai tertentu. Jadi calonnya ini dari Gerindra, calonnya dari PDIP, calonnya dari Nasdem. Ya mereka nggak peduli. Oleh karena itu mereka itu melihat calon. Yang kedua, kenapa saya sebut ababil, Prof? Mereka itu tidak pernah memiliki kedekatan yang cukup dekat dengan para calon. Mau pilih oke, nggak pilih juga oke. Ini hidup-hidup gue kok nggak ada urusannya dengan mereka. Makanya itu yang saya bilang, hit and run mereka. Hari ini cinta, besok bisa benci begitu saja. Dan saya khawatir anak-anak muda ini ada ya satu penyakit yang menurut saya harus diantisipasi, the problem of collective action. Apa itu? Mereka itu nggak mau datang ke TPS, Prof. Karena menganggap pemilu itu untung dan rugi. Apa itu untung dan rugi? Ngapain datang ke TPS memilih calon kalau presiden yang menang dengan kebijakannya itu bisa dinikmati bersama oleh kita yang juga nggak datang ke TPS, Prof. Oleh karena itu, udahlah Prof aja yang datang ke TPS, saya nggak usah. Toh yang menang jadi presiden bisa kita nikmati juga. Itu apalagi itu hari Valentine buat anak Betul, itu yang saya khawatirkan. The The problem begadang malam harinya. karena anak muda ini adalah preferensi politiknya rasional. Pemilih rasional punya penyakit itu. The problem of collective action. Bahwa partisipasi politik mereka sudah merasa terwakili dengan yang lain. Bahwa mereka kritis, nggak ada yang bisa membantah. Bahwa mereka itu cukup nyaman dengan TikTok dan media sosial, nggak ada yang membantah. Bahkan kalau kita diskusi dengan mahasiswa, kan banyak yang tidak tahu. Bahkan kita tanya satu persatu nih, silih berganti. Menteri-menteri zaman Pak Jokowi di periode pertamanya, mereka nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jangan-jangan dia lebih tahu Mas Adi daripada para menterinya. Kalau jalan pergi sama menteri. Atau itu terlampau ribet mungkin tanya menteri di periode pertamanya. Tanya ketua umum partai. Bahkan di level mahasiswa sekalipun, itu banyak yang tidak tahu. Sorry tuh, saya harus katakan, apa yang bisa kita harapkan dari anak muda yang engage dengan dunia media sosial, TikTok, tapi mereka ini tidak aware secara komprehensif dengan calon yang akan mereka pilih. Tapi kalau ditanya Taylor Swift, mereka tahu. Paham. Langsung malamnya langsung manteng di depannya mereka paham betul. Tiket war. itu yang saya kira memang medsos nggak ada yang bisa membantah. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa kemenangan di Filipina ya, Bongbong Marcos itu kan juga tidak terlepas dari TikTok. Menurut saya juga bagian dari mensimplifikasi persoalan, terlampau menyederhanakan persoalan. Kalau TikTok dianggap sebagai instrumen paling penting memenangkan pertarungan, udah nggak perlu belusukan, nggak perlu bansos, main aja di TikTok sambil tiduran. Jadi selain fungsi sosial media, ada fungsi anggaran, duit, anggaran, ada fungsi pertemuan, ada fungsi mesin partai, ada fungsi relawan barangkali, dan tentu saja ada isu yang beredar. Betul, itu hilangkan semua Pak, main aja di TikTok. Bahkan memang anak muda ini partisipasinya sangat rendah ya. Tapi kan sosial media ini sebagai tempat setidaknya untuk aware. Apalagi sekarang dalam psikologis ada yang namanya bubble effect. Karena kita hidup dalam algoritma, ketika kita menonton itu terus, maka yang konten kita akan yang keluar hal yang sama. Ketika mendapatkan konten yang sama, maka akan ingat di otak kita bahwa oh ternyata ada kandidat ini. Bukankah itu juga sarana juga untuk campaign? Dan itu juga bisa meningkatkan dorongan anak muda ya untuk mengenal lebih jauh. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Kita tidak pernah bisa membantah bahwa media sosial, medsos salah satunya, termasuk Instagram, adalah medium yang paling nyaman sebenarnya, bisa dimaksimalkan oleh calon untuk melakukan komunikasi dengan para pemilih, terutama Gen Z dan Gen Y, anak-anak muda ini. Tapi sekali lagi, anak-anak muda kita ini kan tidak terlampau mau dalam. Sekalipun mereka mau bicara politik, ya maunya hiburan aja. Kalau kita melihat Anies yang belakangan agresif menginvasi TikTok, yang diomongkan kan semuanya sebuah hiburan. Kacamatanya itu etalase berapa. Anies pun nggak tahu apa yang diomongkan gitu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, minimal komunikasi mereka itu tidak buntu, hanya melalui debat dan panggung-panggung resmi secara langsung. Tapi minimal di media sosial mereka itu engage. Mereka itu bisa berdialog secara langsung. Kan ada DM-an, kemudian mereka itu membalas langsung komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen. Oke, tidak ada yang bisa membantah. Tapi dalam politik tidak sesederhana itu. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan media, anak-anak muda, melalui medsos,
Yang paling penting adalah bagaimana mengonsolidasi mereka itu semua. Yang menjadi problem terbesar adalah kita dan bahkan tim sukses tidak pernah mampu men-tracking dan mendeteksi ratusan jutaan follower, like, subscribe, bahkan yang nonton live itu, mereka ini akan tetap kokoh suka dan dukungan politiknya sampai 14 Februari kok. Karena akan banyak tsunami informasi yang juga dilakukan oleh calon yang lain. Ya, apalagi kalau calon itu juga gegabah dalam tindakan. Siapa yang dulu bisa meragukan Pak Prabowo dan Gibran yang disebut dengan gemoy dan santun di TikTok itu nyaris nggak ada lawan. Aspal itu rata untuk nomor 2 Pak. Tapi belakangan orang sudah bicara tentang Anies, orang bicara tentang Mahfud. Itu artinya apa? Ini kan ladang cocok tanam elektabilitas juga. Jadi ruang-ruang yang selama ini hanya dianggap sebagai ruangnya Pak Prabowo, itu juga diinvasi oleh Anies, oleh Ganjar, oleh Pak Mahfud MD. Bahkan Sandi ikut-ikutan. Ini yang saya kira memang kita tidak pernah mampu men-tracking. Karena medsos itu ya banyak akun-akun yang sebenarnya tidak terkonfirmasi, itu adalah orang dan pemilih. Atau jangan-jangan yang main TikTok adalah mereka yang nggak cukup umur datang ke TPS. Betul nggak? Anak umur 13 tahun. Iya, anak 30 betul. Oke. Gini Pak, sebentar lagi besok Minggu kan akan ada debat. Makanya saya tanya nih, nanti pertanyaan buat teman-teman juga nih, ketika debat besok, apa sih yang harus diperhatikan supaya teman-teman saya tahu, oh kandidat ini yang paling menguasai? Kalau mau sebenarnya, ya memang harus diajak tantang dan debat mereka ini. TikTok lah sekarang, mumpung lagi bubble, mumpung lagi ramai dan viral. Ajak Pak Prabowo, ajak Gibran, ajak Anies, ajak Muhaimin. Waktunya 2-3 jam. Betul, begitu, ayo TikTokan sama kita. Enak itu. Menurut saya, live streaming, di mana aja. TikToknya itu bisa di kantor partai, bisa di kantor tempat kerjanya, TikToknya itu bisa di tengah sawah, atau ketika belusukan. Apa susahnya berdialog dengan rakyat? Kan itu saja. Kalau berharap dari debat, jangankan anak muda Mbak, jangankan anak muda Adinda kita, panelis sama moderatornya aja haram hukumnya bertanya. Ini kan debat-debatan aja. Ini kayak lomba khotbah 4 menit. Kita yang sering muncul di TV tentu menjadi tidak nyaman kalau begitu ya. Prof sebagai profesor tentu nggak nyaman. Masa panelis yang dari akademisi, orang kampus, profesor, doktor, kerjanya cuman buka. Itu kan merendahkan intelektual banget, Prof. Oleh karena itu, bagi saya anak muda, tantang mereka, capres dan copres itu main secara langsung di TikTok. Kuliti mereka itu keren kan? Salah satunya datang ke podcast itu berarti juga bisa ya, Pak ya? Oh iya dong. Iya. Kalau gitu, saya ingin mengundang Prabowo dan Gibran untuk kesini karena tinggal hanya nomor 2 saja yang belum datang, Pak. Karena saya khawatir begini, ada calon yang punya keyakinan bahwa TikTok, medsos, datang ke podcast, ini dianggap tidak penting sebagai bagian dari untuk meningkatkan elektabilitas. Ngapain? Karena para penontonnya, orang-orang yang ngelihat itu tidak bisa dikonsolidasi untuk kepentingan mereka. Bahkan dikhawatirkan itu menjadi daya rusakan yang bisa dalam tanda kutip mengintimidasi secara politik, karena bisa menguliti kekurangan sang calon. Kan begitu kan? Oleh karena itu mereka meyakini perang yang sesungguhnya bagi mereka adalah perang-perang konvensional. Perang darat. Perang darat itu adalah ketemu masyarakat dengan segepok iming-iming surga itu. Jadi semua paslon sebenarnya melakukan ini. Tapi itulah yang saya sebutkan di awal, Prof. Bagi saya pemilu ini kan bukan soal menang-menangan ya. Bagi kita yang tidak terlampau penting siapa yang jadi presiden, kita itu ingin bahwa presiden kita, wakil presiden kita adalah mereka yang ngomongnya bagus, fasih, dan tidak pernah menghindari rakyat ketika ingin debat secara langsung. Udah itu aja dan menurut kalau saya. bersalaman tidak ingin buru-buru ditarik Tidak mau tangannya, buru-buru, sibuk apa sih? Tidak bete. Betul. Dan kalau jawab tidak bilang ada semua tulisan, tanya sama dia. Kan kita berharap aja kan, Prof. Iya, kalau ketemu sama masyarakat kok buru-buru amat. Lah setiap hari ngomongnya rakyat demi kesejahteraan rakyat. Giliran ketemu rakyat mau buru-buru, Prof. Nah, saya selalu mengatakan ke KPU, nih debat sisa nih, oke yang keempat dan kelima. Kalau bisa lakukan di tengah sawah, kalau bisa di pohon-pohon dan hutan, kalau perlu dilakukan di IKN. Jangan di Jakarta terus dong. Ini kan untuk menunjukkan bahwa bagaimana perhatian kita itu tidak Jakarta sentris. Udahlah debat keempat dan ketiga di IKN sana. Debat kelima di Madura sana, Pak. Di kepulauan yang nggak ada listrik sama internetnya. Kan seru, Prof. Di Giliang. Di Gili, udah sampai yang berarti. oksigennya bagus sekali. Oh iya, indah sekali. Saya sudah sampai di sana. Pak. Masih ada lagi, Galuh? Sudah, silakan dinikmati, Pak. Salah satu pertanyaan publik yang banyak muncul, baik yang masih setia maupun yang sekarang sedang galau, adalah
Apa sebabnya Pak Jokowi sekarang mengendorse Prabowo bukan saudara satu partainya? Dan kemana Pak Jokowi ke depan? Apa prediksi Anda? Kalau ada keyakinan masyarakat secara umum, ada 3 misteri di dunia ini. Kematian, jodoh, dan rizki. Ya. Kalau mau ditambahkan, ada satu lagi. Ya. Satu misteri. Dan berarti ada 4, misteri. Ya. Yaitu tentang bagaimana misteri Jokowi ke depan. Ya, semua bertanya. Karena sebelumnya dia katakan dia akan kembali ke Solo, dia akan hidup tenang, sudah diceritakan di rumahnya di sini. Ya, dia sudah memutuskan dan kemudian dia akan kembali ke masyarakat. Tapi ternyata sekarang seperti ini. Dan sebenarnya membaca Jokowi itu paling rumit, Prof. Rumit. Termasuk saya yang paling awal selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan bermanuver seperti sekarang. Di awal saya selalu mengatakan Pak Jokowi nggak mungkin berbeda dari PDIP. Di awal saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak mungkin tidak mendukung Ganjar Pranowo. Bukan dia sakit hati dengan istilah petugas partai yang sering saya selalu mengatakan itu. Ya. Tapi kan yang terjadi adalah sebaliknya. Pak Jokowi justru merestui Mas Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi kita yang melihat dari jauh itu paling rumit membaca Pak Jokowi dan polos dalam perpolitik jadinya. Karena Jokowi ini paling susah untuk ditebak keinginan dan hatinya. Orang bertanya-tanya, apa betul Jokowi itu sakit hati misalnya selalu disebut sebagai petugas partai? Ya. Itu kan momennya tidak 9 tahun selalu disebut sebagai petugas partai. Ada event-event penting misalnya di PDIP sekali 2 kali disebut sebagai petugas partai. Tapi kan pertanyaannya, apakah Gerindra, apakah partai lain pernah menjadikan Jokowi itu sebagai orang yang nyaman di dalamnya? Sepanjang Pilpres 2014 bahkan 2019 kan serangan-serangan agresif ke Jokowi itu kan bisa kita cek. Oh, sangat berat. Wow, dituding antek asing, komunis, ditanyain tentang ijazahnya, palsu apa asli, PKI dan seterusnya. Apakah itu tidak jauh lebih menyakitkan? Apakah sebetulnya? itu tidak jauh lebih menyakitkan Ya. ketimbang misalnya disebut sebagai petugas partai? Ini menurut saya di situ saja sudah bisa terbantahkan. Artinya apa? Dalam konteks itulah kemudian saya memahami Jokowi ini adalah sebagai sosok seperti politisi kebanyakan orang, berpikirnya untung dan rugi. Mungkin bagi Pak Jokowi di PDIP sudah tidak menguntungkan. Karena akses ya kepada PDIP, sorry itu saya harus kita akui secara umum, kan ada di Megawati Soekarno Putri. Dan Mega akan memberikan kepada anaknya, Puan. Betul. Dan Pak Jokowi tidak bisa mengorkestrasi partai besar atau Dia partai tidak punya apapun. ruang yang banyak di sana. Tidak punya yang cukup. ruang. Ya. Itu yang saya lihat bahwa Pak Jokowi sekalipun tak jadi presiden, pasti ingin dilihat sebagai sosok yang paling powerful, masih menjadi tempat orang, menjadikan Jokowi sebagai orang yang selalu menjadi tempat untuk berkomunikasi tentang politik kita masa depan. Ya istilahnya ingin jadi kingmaker lah, dengan cara apapun. Ini yang sepertinya Jokowi melihat betul bagaimana perbandingannya dengan Megawati dan SBY. SBY boleh tak jadi presiden, tapi kan bisa mengendalikan Partai Demokrat. Sekalipun bukan ketua umum, Jokowi ini sebagai makhluk politik seperti kebanyakan orang, Jokowi pasti berpikir bagaimana setelah tak jadi presiden bisa mengonsolidasi, bisa mengontrol salah satu partai politik yang sangat mungkin akan didirect sebagai bagian dari kepentingan, keinginan, dan saluran politik dari Pak Jokowi ke depan. Di antara partai-partai yang ada, yang mana yang paling memungkinkan dan kelihatan Ya paling kalau nyaman? desas-desus kan orang bicara tentang sangat mungkin Pak Jokowi itu dengan Gerindra. Meski belakangan misalnya orang mengaitkan sangat mungkin dengan Kuning. Karena waktu ke China kalau tidak keliru, pakai dasinya dasi kuning. Bahkan kemarin juga ada tabur atau karangan bunga juga warna kuning. Yang ingin saya katakan begini, mungkin asumsi-asumsi itu terjadi di ruang yang tidak pernah diakses oleh semua orang dan sampai sekarang masih berlaku. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau nanti pemenang presiden itu misalnya Pak Prabowo Subianto, bahwa Gerindra itu misalnya akan diserahkan 100% ke Pak Jokowi? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menjamin. Sudah banyak perjanjian politik, sudah banyak kesepakatan politik yang tidak pernah diketahui oleh publik, tapi itu juga diingkari. Dulu ada batu tulis, diingkari. Ya enggak? Apalagi perjanjian-perjanjian misalnya, menurut dugaan-dugaan orang, partai politik tertentu akan menjadi tempat bagi Pak Jokowi untuk menyalurkan kepentingan politik ke depan. Belum tentu. Dan menjaga dia supaya dia bisa soft landing pula. Betul, karena menjadi ketua umum partai, menjadi elit partai adalah sesuatu yang penting bagi Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan kata lain Anda mengatakan bahwa partai politik adalah suatu vehicle yang sangat penting. Oh, betul. Tetapi di lain pihak adalah siapa yang bisa mengendalikan partai politik itu, karena di sana juga
terjadi pertahanan yang sangat kuat untuk mempertahankan kekuasaan, dan ini adalah kendaraan yang sangat penting bagi masing-masing orang. Suka tidak suka, politik kita itu kan didirect dan dikendalikan oleh partai politik. Banyak dugaan-dugaan bahwa misalnya Pak Jokowi mungkin ke Gerindra ataupun mungkin ke Partai Golkar ya. Mungkin iya kita asumsikan karena mengingat posisi saat ini Pak Jokowi adalah presiden. Semua pasti akan mengidolakan Pak Jokowi. Tapi kan orang bertanya, setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden, 20 Oktober, pergantian dengan presiden yang baru, siapa yang bisa menggaransi bahwa Pak Jokowi akan dikultuskan seperti sekarang ini? Mungkin ini juga yang kemudian membuat kenapa ada PSI di situ, ada Kaisang jadi ketua umum. Kalaupun toh tidak di partai yang lain, minimal ada PSI yang menjadi warna politik dari Pak Jokowi. Kalau kita melihat banner dan spanduk-spanduk PSI, yang suka sama Jokowi pilihlah PSI. Jokowi partainya PSI. Ini kan sangat nyata bagaimana Pak Jokowi ini sudah mulai digiring kepada salah satu partai. Jadi menjadi PSI. skoci kecil yang nanti akan mengarungi samudra. Apakah skoci kecil ini akan ketemu kapal besar lagi di perjalanan yang bisa menyelamatkan skoci kecil itu? Itu yang saya bilang entahlah Prof. Tapi kalau dulu kan kita bertanya-tanya apa yang kemudian membuat Pak Jokowi ini lebih mendukung Prabowo dengan adanya Gibran. Kan dulu pasti bicara tentang komitmen. Itu kan pembicaraan-pembicaraan yang di ruang publik yang sampai saat ini kita pun juga belum terkonfirmasi. Tadi yang ingin saya katakan, semua menjadikan Jokowi sebagai suatu hal yang spesial, mengingat posisinya sebagai presiden. Tapi kalau sudah nggak jadi presiden, saya khawatir dugaan-dugaan, asumsi-asumsi itu ya hanya sebatas pepesan kosong dan tidak mungkin terjadi. Dan Pak Jokowi hanya menjadi rakyat biasa yang dianggap tidak terlampau sakti petuah-tuah politiknya setelah tak lagi jadi presiden. Karenanya di partai-partai pendukungnya saat ini mungkin daya tawarnya berkurang. Oleh karena itu Pak Jokowi bisa beralih ke PSI sebagai satu-satunya partai yang paling mungkin untuk melihat bagaimana warna ideologi politik Pak Jokowi ke depan. Ya PSI, bukan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat memang ini ada banyak sekali gerakan zigzag yang harus kita maknai dengan penuh kehati-hatian dan tidak pernah bisa kita duga, tidak bisa pernah kita ketahui arahnya kemana. Betul, betul. Bahkan ketika di tahap-tahap awal banyak orang yang berpikir, wah ini nanti penerusnya adalah Ganjar. Ternyata ceritanya lain. Galau. Setelah itu kemudian berpikir lagi, jangan-jangan ini wakilnya adalah Erick Thohir. Erick Thohir. Ternyata tidak juga. Galau juga. Galau juga ya. Mari kita berandai-andai. Andaikan Prabowo menang. Ya, kalau elektabilitas ini kemudian proof dan tidak turun, ya, dan menang satu periode, apa yang kira-kira akan terjadi masa depan demokrasi Indonesia dan kira-kira perpolitikan Indonesia ke depan seperti apa? Apa yang Anda pikirkan dan Anda baca? Kalau saya sih berharap, Prof, siapapun kita semua sebenarnya berharap, siapapun yang jadi presiden, termasuk Pak Prabowo Subianto, kita ini sudah menyaksikan bagaimana demokrasi kita ini sudah berjalan stabil dan cukup kondusif ya. Orang kemudian melihat Anies ataupun Ganjar dianggap tidak punya masalah dalam persoalan-persoalan demokrasi. Karena memang dua anak ini adalah dua sosok yang memang besar dalam tradisi gerakan politik dan gerakan mahasiswa sebelum Orde Baru. Anies adalah aktivis HMI, Ganjar itu adalah aktivis GMND. Semua hal tidak bisa membantah. Muhaimin Iskandar itu adalah aktivis PMII, bahkan menjadi orang penting di elit PMII. Begitupun dengan Pak Mahfud MD adalah orang yang juga besar dalam tradisi gerakan mahasiswa, aktivis HMI. Orang melihat dua paslon ini, 1 dan 3, tidak ada persoalan dalam demokrasi karena tumbuh besar dan lahir dalam rahim demokrasi. Betul, dalam sebuah gerakan sosial politik yang cukup luar biasa. Yang menjadi pertanyaan memang Pak Prabowo Subianto. Melihat gaya komunikasi politiknya, statement-statement yang belakangan misalnya viral di media, itu kan orang menjadi dalam tanda kutip agak sedikit was-was. Hati-hati ya media. Nah, iya. Media. Meski pada saat yang bersamaan sehari setelah itu kan Pak Prabowo mengatakan bahwa Prabowo besar, Gerindra besar kan juga tidak terlepas dari peran dari media. Tapi kan was-was dan kehati-hatian itu kan selalu muncul kepada publik. Jadi pesan kita, andai Pak Prabowo jadi presiden, tolong rawat demokrasi ini. Demokrasi itu menggaduh dan bising. Jangankan soal kebijakan politik, jangankan soal anggaran Menhan yang berlimpah, jangankan soal membeli pesawat yang bekas, jangankan soal food estate, sandal jepit aja dipakai, itu bisa ramai di kita. Ini yang saya sebut sebagai betapa kita sedang memetik demokrasi, sedang tumbuh mekar dan seterusnya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, masukan, apapun yang muncul dalam negara kita yang disebut demokrasi ini, harus dimaknai biasa-biasa saja. Oleh karena itu, publik berharap betul Pak Prabowo kalau terpilih jadi presiden,
itu transformasi politiknya sebagai sosok yang berlatar belakang militer dan tentara, itu bertransformasi sebagai politisi sipil yang nyaman dan ramah, berlama-lama berdialog dengan seluruh eksponen gerakan civil society. Nyaman dengan mahasiswa, nyaman dengan media, nyaman dengan kelompok petani, nyaman dengan kelompok-kelompok aktivis keagamaan, nyaman dengan gerakan civil society. Sekalipun suara-suara yang muncul itu adalah suara-suara nyinyir dan bahkan sadis gitu ya. Tapi itulah demokrasi kita kalau kita ingin rawat. Oleh karena itu, indeks demokrasi kita, persepsi demokrasi kita, pertaruhannya adalah bagaimana seorang presiden yang terpilih di 2024 ini bisa merawat tumbuh subur atau tidak, atau justru sebaliknya. Kan itu saja sebenarnya, Bro. Kalau yang lain kan tidak ada persoalan. Gibran pun juga publik tidak ada persoalan. Cuman perhatian besar demokrasi kita bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto. Saya termasuk yang meyakini Pak Prabowo akan berubah dalam konteks demokrasi. Tentu dengan adanya gerakan civil society dan kelompok-kelompok kritis yang tanpa henti memberikan masukan, memberikan input, ya, memberikan support. Betapa ya demokrasi itu adalah jalan pilihan politik kita yang paling nyaman dibandingkan dan yang lain. Luar biasa. Dan saya juga berharap tentu saja kalau terpilih, setiap kali berpidato selesai di masyarakat juga tetap joget-joget tetap gemoy, tetap santuy. Tapi begini, Prof, kalau pendukungnya Prabowo ngomong, Adi ini tendensius ke Prabowo. Ini kan kita hanya ingin merangkum persepsi publik. Inilah pestanya rakyat, pesta demokrasi, dan demokrasi adalah yang penting. Dan yang terakhir, Prof, apapun yang kita bicarakan di podcast, tak ada orang yang merasa terusik apalagi melaporkan. Katanya demokrasi. Itulah demokrasi ya. Ada satu hal yang menarik, banyak yang bangga dengan ekonomi Cina karena Cina adalah negara yang otoriter dan kemudian pemimpinnya bisa mengatur dengan segala tenaga. Tetapi banyak juga yang meragukan karena negara itu bukan negara demokrasi. Sehingga ketika dikatakan pertumbuhan ekonominya 9%, banyak juga yang bertanya, benarkah 9%? Jangan-jangan ini tidak ada 9%. Benarkah lapangan pekerjaan cukup baik? Benarkah ini terjadi seperti itu? Dan banyak yang meragukan. Sehingga mata uang yuan sampai hari ini pun tidak bisa dipakai sebagai mata uang global. Karena ada ketidakterbukaan, karena adanya informasi yang tidak bisa di-challenge. Dalam hidup demokrasi kita bisa menikmati suasana seperti ini. Ya, Prof, sekali lagi terima kasih banyak. Dan Enak. semoga bangsa kita bisa survive menghadapi masa-masa sulit, tahun yang mendebarkan, tapi juga tahun yang penuh dengan hiburan dan stay relevant.